Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan masuk ke hadirat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah yang masih kita lakukan di rumah bersama keluarga melalui tayangan virtual. Separuh berjalan waktu di sepanjang tahun 2020 ini sudah kita lalui. Alangkah baiknya jika kita gunakan waktu ini sebagai kesempatan untuk merefleksikan perjalanan yang telah kita tempuh dari seluruh pengalaman hidup kita. Sejauh mana kita menghayati kehadiran Tuhan, sejauh mana kita menyadari hidup kita adalah milik Tuhan. Sejauh mana hidup kita berbuah seperti yang dikehendaki Tuhan. Untuk mengetahui semua itu, marilah kita fokus kepada Tuhan melalui ibadah yang saat ini dengan tema Firman Allah berbuah dalam hidupku. Mari kita masuk ibadah ini dan bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 15 bait yang pertama, berhimpun semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, meski ibadah kita masih kita jalani bersama dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing, bersama-sama kita khususkan ibadah kita dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara sekalian. Amin. Bersama-sama kita muliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 53, kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang ketiga. Tuhan Allah telah berfirman. Haleluya, oh kata
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita terima hukum kasih yang terambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat Tuhan, dengan mengaca pada hukum kasih ini, dosa kita di hadapan Tuhan semakin nyata, yaitu ketika kita belum bisa menjalani hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh karena itu, marilah kita menyesali dosa-dosa kita, seraya memohon pertolongan Tuhan, yang kita ungkapkan dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 46, bait pertama dan kedua, dari Kungkungan Duka Kelam. Berita anugerah bersama-sama kita terima sebagaimana yang dinyatakan di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 24 dan 25. Demikian juga petunjuk kehidupan yang baru yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui kesaksian Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 dan 16.
Demikian sabda Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian sabda Tuhan. Bersama-sama kita sambut, kita tanggapi sabda Tuhan yang berisi berita anugerah dan petunjuk kehidupan yang baru, dengan bersama-sama menyanyikan nyanyian kesanggupan. Dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15 kita nyanyikan bait yang pertama. Kusiapkan hatiku Tuhan. Sujud menyembah dalam hadiratmu saat ini. Curahkanlah pengurapanmu kepada umatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Bersama-sama kita mohon berkat Tuhan di dalam tuntunan Roh Kudus, supaya sabda Tuhan yang hendak kita baca, kita dengar dan kita renungkan, kita sekalian dimampukan untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih setia dan rahmat, ini kami keluarga-keluarga milik-Mu yang sehati, berhimpun bersama-sama. Kami sepakat untuk mendengarkan sabda-Mu. Karena itu kami mohon Roh Kudus menerangi hati kami sekalian, sehingga sabda Tuhan boleh kami mengerti. Bahkan kami dimengertikan
bagaimana kami harus menjalani hidup yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Firman Tuhan pada saat ini bersama-sama akan kita baca dan kita renungkan. Kita baca dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 dan kita lanjutkan pada ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Demikian sabda Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar dari rumah. Saya ulangi, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarkanlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya, kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Dan yang 100, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan sabdanya, memelihara dan melaksanakan di dalam segenap hidupnya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin.
Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita atas bacaan pada saat ini, bersama-sama hendak kita renungkan dengan judul Firman Allah berbuah dalam hidupku. Dari tema ini, berdasarkan bacaan kita bersama-sama akan melihat sampai sejauh mana dan seperti apa buah atas firman Tuhan itu di dalam kehidupan yang kita jalani. Dan untuk mengerti buah itu seperti apa dan bagaimana, mari kita dasarkan, kita hayati sabda Tuhan yang kita baca pada saat ini. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan Yesus yang kita baca, yang diajarkan melalui perumpamaan ini sesungguhnya hendak menggambarkan keberadaan dan sikap manusia di dalam mendengar dan menanggapi sabda Tuhan itu sendiri. Sabda Tuhan yang diumpamakan sebagai benih yang ditabur oleh sang penabur. Bisa kita lihat di dalam bacaan kita, ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu, ada pula yang jatuh di semak-semak duri, tetapi juga ada yang jatuh di tanah yang baik atau tanah yang subur. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, bagaimana seorang penabur bisa menabur benih kok bisa jatuh di tanah yang berbatu, di pinggir jalan, ada yang jatuh di semak duri, ada yang di tanah baik. Kita akan melihat sedikit situasi pertanian di Palestina. Ladang-ladang di Palestina itu dibuat petak-petak yang sempit, dan di sebelah petak-petak itu dibuat jalan. Sehingga jalan itu menjadi tempat yang selalu dilalui oleh banyak orang. Dan cara orang menabur di Palestina pada saat itu, benih itu digenggam, tangan diayunkan, dilempar. Sehingga benih itu tidak akan terarah pada satu titik yang diinginkan. Sehingga karena benih itu dilemparkan oleh sang penabur, sangat mungkin ada yang jatuh di jalan, ada yang jatuh di semak-semak duri, ada yang jatuh di tanah yang ada batu-batunya, tetapi juga ada dan pasti ada yang jatuh di tanah yang baik, yang memang menjadi tujuan dari sang penabur. Sehingga kalau yang jatuh di jalan tadi, dipastikan itu akan diinjak-injak orang, karena itu menjadi lalu lintas, banyak orang lewat. Demikian juga burung-burung yang akan terbang memakan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, benih yang jatuh di pinggir jalan ini tampaknya memang tidak sempat hidup, kecuali diinjak-injak oleh orang yang lewat. Benih itu juga akan lebih dulu dimangsa atau dimakan oleh burung-burung yang datang. Namun di dalam hal ini, sebenarnya gambaran ini tidak mengungkapkan atau perumpamaan ini tidak menggambarkan dari orang yang hatinya tertutup terhadap firman Tuhan, atau orang yang tidak peduli terhadap sabda Tuhan. Maka si iblis akan segera menyingkirkan sabda itu dari kehidupan orang tersebut. Lalu benih yang jatuh di tanah yang berbatu ini dapat tumbuh
tetapi hanya sementara waktu, karena memang tidak berakar lalu kering dan mati. Hal ini sesungguhnya tidak menggambarkan dari orang yang mengeraskan hatinya terhadap firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang didengarkannya itu tidak akan bisa hidup dan tidak akan berakar di dalam hati orang itu. Adapun benih yang jatuh di semak-semak duri, ini juga segera akan tumbuh dan hidup, tetapi tidak bisa berkembang. Dan dengan cepat menjadi mati karena terhimpit oleh tumbuhan duri yang lebih cepat tumbuh dan berkembang daripada benih itu. Hal ini menjadi gambaran kehidupan manusia yang kadangkala menghadapi masalah dan ketika merasa tertekan dengan persoalan yang dihadapinya, menyebabkan firman Tuhan yang didengarkan, firman Tuhan yang diterimanya itu, ini akan tertindih oleh persoalan-persoalan itu. Sehingga orang itu seringkali justru tidak lagi bisa merasakan firman Tuhan yang ada di dalam hatinya. Tetapi yang seringkali dirasakan justru persoalan-persoalan yang dihadapinya. Hal ini juga sekaligus sebenarnya tidak menjadi gambaran kehidupan manusia yang memiliki banyak keinginan, sehingga ada hal yang penting, bahkan terpenting di dalam hidupnya seringkali terdesak dengan sesuatu yang diinginkan yang sebenarnya tidak penting. Contoh, di dalam kehidupan orang modern pada saat ini, dengan dalih banyak pekerjaan, banyak pelayanan, orang sibuk dengan banyaknya kegiatan sampai-sampai tidak punya waktu untuk berdoa. Tidak ada kesempatan untuk berdialog dengan Allah. Tidak ada waktu untuk memperhatikan, mendengarkan sabda Tuhan Allah lagi. Oleh sebab itu, di sini kita sekalian diingatkan supaya kita jangan sampai menjadi sesuatu yang menggeser, yang lebih penting terhadap yang tidak penting. Dengan kata lain, kita memang harus waspada. Jangan sampai Kristus di dalam hati kita, di dalam hidup kita, ini terdesak hanya karena hal-hal yang sifatnya remeh, yang sifatnya sepele di dalam kehidupan ini. Sehingga Kristus dikesampingkan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun benih yang jatuh di tanah yang baik atau di tanah yang subur ini akan tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang berlipat ganda. Hal ini sebenarnya tidak menjadi gambaran kehidupan manusia yang hatinya terbuka terhadap sabda Tuhan. Terbuka untuk mendengarkan firman Allah, mau menerima dan memikirkan dengan penuh kesungguhan sabda Tuhan itu di dalam hidupnya. Selanjutnya orang ini menyatakan sabda Tuhan yang didengar, yang diperhatikan, yang dipikirkan itu dinyatakan di dalam tindakan atau perbuatan yang nyata. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari gambaran perumpamaan 4 jenis tanah tadi, ada yang di pinggir jalan, ada yang tanah berbatu-batu, ada yang tanah penuh dengan semak duri, juga
tanah yang baik atau tanah yang subur. Itu semua sesungguhnya tidak menggambarkan kualitas hidup, spiritualitas kita. Tidak menggambarkan kehidupan kerohanian kita. Nah, sekarang kita akan memeriksa keberadaan kita masing-masing. Kita akan melihat diri kita sendiri-sendiri. Kita ada di tanah yang mana? Hati kita seperti apa? Artinya, firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita terima di dalam hati kita itu, apakah jatuh di tanah seperti ketiga tanah di luar tanah yang baik tadi? Atau tanah yang bagaimana? Dari 4 gambaran jenis tanah tadi di dalam hati kita menentukan respon atau tanggapan kita terhadap sabda Tuhan, yaitu kebenaran dari Kristus Yesus yang kita terima. Karena itu bersama-sama di dalam kita bersama menyatakan mengaku percaya kepada Kristus, maka kita harus membuka hati terhadap pekerjaan Roh Kudus, sehingga hati kita yang semula mungkin ada yang kualitasnya seperti tanah di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, tanah yang penuh dengan semak duri. Tatkala kita mau membuka hati dan membuka diri terhadap pekerjaan Roh Kudus, maka semua itu akan diubah, akan diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus sehingga menjadi tanah yang baik, tanah yang subur. Sebab pembaharuan hidup adalah merupakan wujud spiritualitas yang membuka diri dan membuka hati terhadap pekerjaan Allah di dalam kuasa Roh Kudus. Maka dengan demikian kita akan dimampukan melaksanakan firman Tuhan dengan setia, dengan taat. Dan firman Tuhan itu akan berbuah di dalam kehidupan kita. Nah, dari sini kita bersama-sama akan melihat sampai sejauh mana firman Tuhan itu berbuah. Firman Tuhan itu buahnya akan bisa kita lihat dari realitas kehidupan yang kita jalani. Tatkala kita mau mendengarkan firman Tuhan, apakah kita tetap masih mengeraskan hati kita karena firman itu bertentangan dengan apa yang kita pikirkan dan yang kita inginkan, sehingga kita meninggalkan firman Tuhan itu? Atau ketika kita berada di dalam kehidupan yang penuh dengan persoalan, dengan tekanan hidup, kita tidak lagi mau menghayati, mendengarkan, tetapi hanya melihat persoalan dan merasakan persoalan yang ada. Atau seringkali kita tidak lagi peduli terhadap firman Tuhan. Hanya senang kita menerima tetapi tidak lagi peduli untuk menyatakan di dalam kehidupan yang kita jalani. Menerima tetapi langsung kita tinggal pergi. Atau hidup kita berada seperti tanah yang baik. Sehingga di dalam segala situasi, di dalam segala keadaan yang kita hadapi, kita tetap setia dan taat kepada Allah. Baik dalam suka maupun duka, kesetiaan dan ketaatan kita kepada Kristus tidak pernah berubah. Demikian juga ketika kita menjalani hidup ini, kadangkala kita jatuh di dalam pelanggaran, ada kesediaan kita untuk ditegur, diingatkan, diperbaharui.
sehingga kehidupan spiritualitas kita, demikian juga kedekatan kita dengan Allah akan terus-menerus terjalin, sehingga kehidupan kita akan terus-menerus terhubung dengan Allah, dan kita dipakai oleh Allah untuk menyatakan buah-buah atas firman Tuhan, yaitu buah roh yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan yang kita jalani. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersama-sama kita naikkan doa syafaat kita, juga doa syukur atas persembahan yang kita kumpulkan bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Dan nanti kita akhiri bersama dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, firman-Mu yang boleh kami dengarkan, kami hayati, membuat kami dimengertikan bagaimana dan seperti apa keberadaan hati kami pada saat ini. Sekaligus sabda-Mu mengingatkan dan menyadarkan kami, sehingga tatkala kami membuka hati terhadap kuasa karya Roh Kudus, kuasa Tuhan yang tak terbatas itu berkuasa pula untuk memperbaharui dan mengubah hati kami, sehingga hati kami akan menjadi seperti tanah yang subur, sehingga benih yang Tuhan taburkan atas firman yang kudus itu akan berbuah di dalam kehidupan yang kami jalani. Demikian pula kami tidak lupa mohon berkat-Mu ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang berada dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumahnya masing-masing, juga saudara-saudara kami yang karena usia lanjut, yang secara fisik lemah. Kami mohon Tuhan berikan kekuatan, Tuhan pulihkan kesehatannya. Demikian pula apa yang menjadi kebutuhan hidup kami, baik makanan, pakaian, tempat tinggal yang kami perlukan. Kami percayakan Tuhan yang akan mencukupinya melalui
setiap pekerjaan yang kami jalani. Demikian pula di dalam kami memenuhi kebutuhan hidup kami melalui pekerjaan yang kami kerjakan. Biarlah semua itu jangan sampai membuat kami mengesampingkan keberadaan Kristus di dalam kehidupan ini, atau kami meninggalkan Tuhan Yesus Kristus sehingga kami tidak lagi menyatakan kesetiaan dan ketaatan kami di dalam berbakti. Tetapi justru di dalam ketaatan dan kesetiaan kami itulah yang menjadikan kami akan semakin dimengertikan bahwa Tuhan senantiasa setia memelihara dan mencukupi kehidupan yang kami perlukan. Demikian pula pergumulan setiap keluarga Kristen milikmu. Meski kami tidak tahu pasti apa yang terjadi antara keluarga yang satu dan yang lain, tetapi kami meyakini bahwa Roh Kudus senantiasa setia untuk menyertai, menolong dan memampukan kami di dalam kami menyikapi setiap persoalan hidup yang kami hadapi. Karena itu kami percayakan kehidupan yang kami jalani ini di dalam kuasa pengasihan Allah yang menyatakan karyanya di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Demikian pula ya Tuhan, di dalam kehidupan yang kami jalani, meski banyak persoalan, bahkan kadangkala peristiwa-peristiwa yang terjadi yang membuat hidup kami tertekan, hidup kami terhimpit, tetapi biarlah ketaatan dan kesetiaan kami kepada Kristus tidak akan berubah. Sebagaimana Kristus yang juga mengasihi kami dan cinta kasih Kristus dari dulu sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Oleh sebab itu, kami percayakan hidup kami pada hari-hari yang akan kami lalui. Kami serahkan di dalam penyertaan dan kuasa kasih-Mu. Demikian pula rasa syukur kami yang kami ungkapkan di dalam kami menghimpun persembahan. Biarlah Tuhan juga memberkati persembahan kami. Dan ketika keluarga-keluarga yang bersama-sama menghimpun persembahan ini, menghantarkan persembahannya ke gereja ini, kami juga mohon Tuhan yang akan melindungi, menuntun dalam perjalanannya, sehingga sampai di tempat ini dengan penuh keselamatan dan kembali ke tempat tinggalnya penuh dengan kebahagiaan. Demikian permohonan kami, juga apa yang menjadi pengharapan kami, dan apa yang ingin kami pinta kepada Allah yang tidak terucapkan karena keterbatasan pikiran kami, pengertian kami. Tetapi kami meyakini Roh Kudus akan menyempurnakan apa yang menjadi permohonan dan pengharapan kami. Karena itu kami naikkan doa dan syukur kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang setia mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan berkenan mengutus kita, dan pengutusan itu akan tampak di dalam buah-buah kehidupan yang kita nyatakan. Karena itu pengutusan Tuhan kita ungkapkan melalui Kidung Jemaat 309. Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang keempat. Biar ku tumbuh di batangmu. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pohon yang benar, supaya kau hidupkan aku menjadi pohon yang segar. Jika engkau beri berkat, aku berdoa lebat. Bersama-sama kita mengakhiri peribadatan kita. Kita nyatakan buah-buah atas sabda Tuhan yang kita dengar, yang kita terima. Dan kita nyatakan buah itu di dalam kehidupan yang kita jalani. Karena Tuhan setia memberkati kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.